Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Setelah upacara kedatangan usia, Xiaoyan akhirnya bisa mengambil nafas. Hari-harinya yang biasanya penuh dengan latihan menjadi santai. Meskipun bahan-bahan yang sebelumnya dia beli untuk Foundation Elixir hampir habis, Xiaoyan tidak mempertimbangkan untuk membeli lagi. Dia sekarang akhirnya melangkah ke Duan Qi ke-8 dan pada tingkat ini manfaat dari Yayasan Elixir hampir tidak ada apa-apanya. Sekarang meskipun Yayasan Elixir telah kehilangan kegunaannya, Yao Lao menahan diri untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Sebaliknya, dia memberitahu Xiaoyan untuk menggunakan periode waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Cara pelatihan yang benar adalah dengan berlatih dalam pertarungan dan istirahat di antara mereka. Melatih diri sendiri sampai mati mungkin menjadi bumerang dan menuntun seseorang ke jalan yang salah. Selama hari-hari yang santai dan bahagia ini, Xiaoyan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa bosan setengah mati, tetapi dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Setiap hari, dia hanya akan menemani Sun Er berkeliaran di kota. Namun, terkadang dia pergi ke belakang gunung untuk melatih teknik Dou-nya. Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi menjadi fokus keluarga Xiao. Kemanapun dia pergi, tatapan hormat menempel padanya seperti bayangan, dan beberapa salam hormat di sana-sini membuat Xiaoyan bertanya-tanya pada perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah penampilannya. Peng, di hutan lebat dan rimbun di pegunungan belakang, bayangan seperti monyet yang tampak kuat menghindar dan melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Itu bergerak melalui hutan dengan cepat dan gesit, menghindari semua rintangan di jalurnya. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, pukulan yang mengandung ki dan kekuatan ganas memecahkan batang pohon yang lebarnya setidaknya 2-3 meter. Retakan di pohon menyebar terus-menerus, dan akhirnya, dengan bang, pohon itu patah menjadi dua. Dengan gesit menghindari pohon tumbang, Xiaoyan melompat ke atas batu. Dia mengarahkan tangan kanannya ke pakaiannya yang tergantung di pohon tumbang dan spiral kekuatan tiba-tiba muncul, menarik pakaian itu ke telapak tangannya. Menyeka keringat dari alisnya, Xiaoyan mengeluarkan embusan udara dan perlahan mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaiannya dengan berantakan, alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah luar hutan dan tertawa kecil. Mulut Xiaoyan berkedut menjadi senyum muram saat dia menyingkirkan dedaunan di pundaknya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Di luar hutan, cahaya matahari jatuh ke tubuhnya, merembes ke tulang-tulangnya dan memberikan perasaan nyaman yang hangat jauh di lubuk hatinya. Menutup matanya saat dia menyesuaikan diri dengan sinar matahari, Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok wanita di atas batu tidak terlalu jauh darinya. Matahari menyinari sosok halus gadis jangkung anggun itu, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan, terutama sepasang kakinya yang panjang, ramping, dan seksi. Melihat ke arah Xiaoyu yang sedang duduk diam di atas batu, Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan perlahan berjalan menuju batu raksasa. Dia menatap keindahan tanpa ekspresi. Tatapannya jatuh sangat lama pada sepasang kaki sensualnya, berlama-lama di sana selama lebih dari beberapa saat. Dia kemudian terisak dan mengeluarkan komentar angkuh, "Kakimu indah, tidak perlu memamerkannya." Hanya dengan beberapa kata, wajah menawan Xiaoyu yang dingin berubah menjadi gelap. Dadanya sedikit naik turun. Xiaoyu menggigit giginya dan dengan dingin menjawab, "Apakah kamu tahu mengapa aku datang mencarimu? Untuk memukulku?" Menarik tangannya dari hidungnya, Xiaoyan dengan santai menebak, tertawa kecil. "Kakakku terluka parah oleh pukulanmu dan sekarang terjebak di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Karena kamu begitu kejam, aku, sebagai saudara perempuannya, tidak bisa membiarkan dia dipukul tanpa balas dendam." Sepasang mata indah Xiaoyu memelototi Xiaoyan, penuh kebencian. Mulutnya membentuk seringai sinis. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan mencibir, "Kalau begitu katakan padaku, dari sudut pandangmu, dalam hal seperti itu haruskah aku tetap diam dan menerima serangannya, membiarkan dia mematahkan lenganku dalam prosesnya?" Xiaoyu menggigit bibir merahnya. Dia masih keras kepala menatap Xiaoyan,
matanya dipenuhi dengan kebencian tidak berkurang sedikit pun. Tidak, jika dia benar-benar menghancurkan lenganku, hatimu hanya akan berduka untukku yang tidak beruntung paling lama beberapa menit. Kemudian, Anda tidak akan merasa bersalah, Anda bahkan tidak akan peduli jika saya lumpuh selama sisa hidup saya. Haha, masih cerita lama yang sama lagi. Kamu, Xiao Yu, dengan kepribadian sepertimu, yang suka membeda-bedakan tanpa alasan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar sangat membenci orang sepertimu. Jika saudaramu adalah manusia, bukankah aku juga manusia? Kemarahan Xiao Yan meningkat dengan setiap kalimat dan pada akhirnya, dia tidak bisa tidak menggunakan bahasa vulgar. Persetan denganmu, dada besar tapi tidak punya otak. Itu cara terbaik untuk menggambarkan wanita bodoh sepertimu. Xiao Yan, kau bajingan kecil, tutup mulutmu. Wajahnya berkerut karena marah, berubah menjadi hijau dan putih karena frustrasi. Akhirnya, Xiao Yu menyerang, tidak mampu menahan Xiao Yan lagi setelah serangan kutukan terakhirnya. Melihat wajah cantik Xiao Yu berubah pucat, mata Xiao Yan dipenuhi dengan kemarahan yang membara saat dia mencibir dan memukul bibirnya, hatinya sedikit gembira. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu perlahan memadamkan amarah di hatinya dan menggunakan kaki panjangnya yang menggoda untuk melompat turun dari batu. Dia mengertakkan gigi ketika dia berkata, "Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan bajingan kecil sepertimu pergi dengan mudah hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan, dengan anggun menggerakkan tubuhnya yang halus, kaki kanannya terentang ke depan dengan peluit udara saat dia dengan kejam mengarahkan tendangan ke kedua kaki Xiao Yan. Dengan gerakannya yang tiba-tiba, Xiao Yan hanya bisa mengutuk dan dengan cepat melompat mundur, nyaris menghindari tendangan Xiao Yu. HMPH, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanyalah 8 Duan Qi. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kesombonganmu bisa mencapai setinggi langit. Melihat Xiao Yan, yang terus-menerus menghindari serangannya, dia tertawa dingin saat kakinya yang panjang dan ramping menari-nari di udara seperti badai. Tendangan keras itu membawa hembusan angin kencang, melemparkan dedaunan di tanah. Xiao Yu, yang memiliki kekuatan Douze bintang 3, jauh lebih kuat dari Xiao Ning. Dalam serangan gencar yang begitu cepat, Xiao Yan bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa menghindar, meskipun hanya mampu menghindari serangan tanpa henti Xiao Yu. Wajah Xiao Yan tetap tenang. Dia menyipitkan mata sedikit dan dengan tatapan tajam dia terus-menerus mencari kelemahan lawannya untuk dieksploitasi. Xiao Yan memblokir rentetan tendangan terus-menerus Xiao Yu dengan tangannya, tapi dengan setiap pukulan lengannya menjadi sedikit lebih sakit. Sungguh, sepertinya Xiao Yu bukanlah orang bodoh. Dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Xiao Yan dan meskipun serangannya tampak agresif, mereka paling banyak akan menyebabkan cedera jangka pendek. Melihat sosok Xiao Yan yang buru-buru mundur, bibir merah Xiao Yu terangkat puas. Dia berjingkat ke depan sedikit dan sekali lagi dengan ganas bersiap untuk melancarkan serangan. Tetapi ketika dia memulai serangannya, Xiao Yan, yang telah menghindarinya sejak awal, tiba-tiba berubah dari domba jinak menjadi serigala ganas. Dengan telapak tangan melengkung Xiao Yan menunjuk ke arahnya, Xiao Yu merasakan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menariknya dan dia tersandung ke depan. Saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, Dou Qi di tubuh Xiao Yu dengan cepat berkumpul di kakinya. Dia akan berdiri kokoh di tanah. Namun, gaya hisap tiba-tiba menghilang dan sebagai gantinya adalah kekuatan dorong yang kuat. Dengan tarikan dan dorongan, Xiao Yu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur beberapa langkah, tiba-tiba jatuh dan mendarat di pantatnya. Tiba-tiba didorong ke bawah oleh ledakan tiba-tiba keterampilan Xiao Yan. Xiao Yu tampak sangat terkejut. Dia benar-benar lupa untuk segera bangkit kembali dan ketika dia akhirnya tersadar dari linglung dan mencoba untuk bereaksi, sosok yang menyerupai harimau ganas turun dari langit dan menjepitnya dengan kencang ke tanah. Brengsek, tuan ini akan memperkosamu hari ini. Memar di wajahnya dan luka di sekujur tubuhnya membuat Xiao Yan menarik napas saat kedua tangannya menjepit denyut nadi Xiao Yu di pergelangan tangannya yang pucat. Xiao Yu terkejut setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yao. Dengan setiap detik yang berlalu, saat dia berjuang melawan pemegangnya dengan sekuat tenaga, wajahnya menjadi lebih merah karena tenaga dan kemarahan. Namun,
Xiaoyan terbukti lebih kuat. Dia mulai menjepit lebih erat ke pergelangan tangan Xiaoyu, menyebabkan tangannya perlahan mati rasa. Setelah sia-sia berjuang untuk waktu yang singkat, Xiaoyu terpaksa menyerah usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu, menatap tajam ke arah Xiaoyan, dadanya yang besar sedikit naik turun. Saat dia memarahinya, "Bajingan kecil, biarkan aku pergi." Xiaoyan membuka mulutnya, meringis pada gelombang rasa sakit yang membasuh memar yang disebabkannya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan melihat ke bawah sambil mencibir. "Biarkan kamu pergi? Apakah saya dipukul untuk apa-apa? Aku bilang aku akan memperkosamu hari ini, untuk memiliki seseorang yang bertahun-tahun lebih muda darinya menjebaknya dan juga membuat orang itu mengancam berulang kali untuk memperkosanya." Xiaoyu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia sangat yakin bahwa Xiaoyan tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangannya, Xiaoyu masih tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menatap ke arahnya dan mendengus pada absurditas situasi. "Kamu bajingan kecil, kamu bahkan belum dewasa. Katakan hal-hal itu ketika Anda benar-benar sudah dewasa." Dengan kejantanannya dipertanyakan, Xiaoyan segera mengerutkan alisnya, menurunkan kepalanya. Dia dengan jahat menjawab, "Kamu ingin mencoba aku?" Merasa agak terancam oleh tatapan intens Xiaoyan, Xiaoyu menelan ludah. Menjadi orang yang arogan, dia tidak akan tunduk. Dia malah dengan keras kepala mengangkat dagunya yang seputih salju dan dengan senyum dingin mengejek, "Jika kamu berani mencoba, aku akan mengebirimu." Mengerucutkan bibirnya, Xiaoyan merasa frustrasi saat dia menatap wanita ini. Jika ditanya, Xiaoyan, meskipun sangat kesal dengan Xiaoyu, tidak ingin melakukan kejahatan mengerikan seperti pemerkosaan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia masih sepupunya yang lebih tua. Tapi, mengingat keadaannya, jika Xiaoyan mundur, bukankah dia tidak akan menderita apa-apa? Mata sedikit menyipit, Xiaoyan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan keras, dia mendorongnya ke bawah dan menekan dirinya dengan kuat ke tubuhnya. Gerakan tiba-tiba Xiaoyan mengejutkan Xiaoyu dan mulutnya terbuka sedikit. Dia masih belum menyadari keterkejutannya karena dilanggar. Saat Xiaoyan mengabaikan Xiaoyu yang tiba-tiba diam, dia dengan cepat menjepit kedua tangannya dengan tangan kirinya ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya meliuk-liuk di kaki ramping panjangnya, membelai mereka. Xiaoyan telah lama memahami satu hal, dia menempatkan nilai tinggi pada kakinya, sangat tinggi sebenarnya. Bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa mereka menjerat hati pria. Saat merasakan tangan Xiaoyan di kakinya, Xiaoyu menegang, sebelum mengeluarkan pekikan keras, dengan telinganya yang sedikit berdenging. Xiaoyan selesai menyentuhnya dan melompat seperti monyet, melanjutkan dengan cepat melarikan diri menuruni gunung. Dia tahu dia akan menjadi gila setelah perawatan seperti itu. Jeritan berlanjut cukup lama sebelum mereka perlahan mereda. Wajah Xiaoyu merona merah karena marah dan matanya berkobar-kobar dengan amarah putih yang membara saat dia menatap ke bawah kekaburan yang nyaris tak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan tajam berteriak, "Xiaoyan, kau bajingan kecil. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping." Sosok yang jauh tetap diam, menghilang secara diam-diam dari bidang penglihatannya segera setelah itu. "Bajingan, bajingan, bajingan." Menyaksikan sosok Xiaoyan menghilang, wajahnya berubah jelek saat dia menghancurkan tanah di sebelahnya dengan kedua tinjunya. Setelah melampiaskan amarahnya dengan memukul pemandangan di dekatnya, untuk beberapa saat, Xiaoyu akhirnya tenang. Dia tersipu melihat beberapa cetakan tangan yang tidak jelas menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan mati rasa di kakinya. Xiaoyu mengatupkan giginya dan menopang dirinya, melawan perasaan lemah yang menyiksa tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Bukan saja dia gagal memberi pelajaran pada bocah kecil itu, dia juga dimanfaatkan olehnya. Hasil pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Memikirkan kembali tindakan Xiaoyan, Xiaoyu merasa malu dan marah. Namun kali ini, dia tidak menghunus pedangnya dan mengejarnya seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa sekarang dan secara alami tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa pahanya telah disentuh oleh bocah itu. Xiaoyu berdiri di sana berpikir sebentar, sebelum menghentakkan kakinya dan memaki dengan suara rendah,
Bajingan kecil, sebaiknya kau tidak memberiku kesempatan. Kalau tidak, itu tidak akan cantik. Xiao Yu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitamnya yang halus tertiup angin. Dia membersihkan pakaiannya yang berantakan, meluruskannya sedikit lalu dengan agak sedih mulai perlahan menuruni gunung. Setelah gelisah melarikan diri menuruni gunung, Xiaoyan dengan cepat di balik semak di kaki gunung dengan butiran keringat dingin mengalir di punggungnya. Baru setelah dia melihat Xiao Yu lewat, dia bisa menghela nafas lega. Dia menggosok hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya di dadanya dan meraih lengannya yang lain. Memandang dengan ekspresi melamun di wajahnya, dia berbisik, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menyentuhnya sekarang terasa jauh lebih baik. Ai, di depan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan amarahku. Sepertinya keluhan masa kecilku benar-benar lebih dalam dari biasanya. Xiaoyan tertawa getir saat dia memutar lehernya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali keadaan pikirannya yang tenang, dia perlahan-lahan keluar. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam bersandar di pohon di kejauhan. Dia dengan canggung tertawa, "Sun Er, apa yang kamu lakukan di sini?" Sun Er yang jauh dengan malas bersandar di pohon. Sabuk ungu di pinggang kecilnya mengalir bebas tertiup angin saat matanya yang indah menyapu Xiaoyan. Senyum palsu tersungging di wajahnya saat dia berkata, "Xiaoyan Gege, aku baru saja melihat Xiao Yu dengan marah lewat. Mungkinkah Anda memprovokasi dia lagi?" Dengan malu menyentuh hidungnya, Xiaoyan berjalan ke depan dan dengan datar melemparkan, "Siapa yang tahu mengapa dia dalam suasana hati yang buruk lagi?" Menonton Xiaoyan yang tertawa, Sun Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiaoyan GG bersama Xiao Yu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiaoyan merasa sedikit bersalah, tapi dia dengan polos mengangkat bahunya dan berkata, "Kau tahu, aku terpaksa." Tertawa ringan, Sun Er mengerucutkan bibir kecilnya. Tangannya dipegang di belakang punggungnya, kecantikan anggun gadisnya agak mengharukan. Besok adalah hari untuk pergi ke pavilion metode Qi untuk mencari teknik baru. Xiaoyan GG harus bersiap, dia berkata ketika dia pergi, tetapi suaranya tetap ada. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.